Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast komunikasi Universitas Batu Raja. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, Wakil Rektor satu kebanggaan kita semua. Pasti semua mahasiswa Universitas Batu Raja ini sudah kenal sama Bapak Wakil Rektor satu kita, Bapak Yunizir Jakfar. Selamat sore Pak. Sore, Apa kabarnya Pak? alhamdulillah sehat, luar Alhamdulillah. biasa. Alhamdulillah. Eh, Pak, kan sebagai wakil rektor yang sudah dikenal nih sama semua mahasiswa, apalagi kan Bapak sering menempatkan diri kadang sebagai ayah, sebagai motivator untuk teman-teman semua yang ada di Universitas Batu Raja ini. Gimana sih Pak awal Bapak merintis karir sebelum menjadi wakil rektor satu ini? Pasti panjang dong perjalanannya Pak. Boleh diceritain nggak Pak ceritanya gitu? Ini hampir bisa 6 SKS itu. Boleh Pak, 6 kami siap SKS. mendengarkan. Jadi memang eh, selesai sarjana itu tahun 99, tahun 2000 melamar di Universitas Batu Raja sebagai dosen luar biasa. Ya. Dosen luar biasa, biasa di luar itu kan. Oh. Kalau dosen luar biasa itu kan harus biasa di luar, Iya. karena dia harus menyesuaikan. Heeh. Jadi diterima di Fakultas Ekonomi, FISIP belum lahir. Oh. FISIP belum lahir. Karena FISIP lahir tahun 2007. Jadi tahun 2000 itu bergabung di Fakultas Ekonomi dulu. Yang sekarang Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Iya. Itu awal sekali gabung dengan Universitas Batu Raja. Ya, di mata kuliah khusus itu. Ya, Ya. pengantar politik. Pokok yang berbau politik kita yang ngajar. Heeh. Di zaman-zaman itu kita ngajar mata kuliah itu. Dan kebetulan sempat dipercayakan sebagai wakil dekan 3 Di ekonomi. ekonomi. Jadi kemahasiswaan. Oh. Jadi kita pernah jadi wakil dekan 3 karena Iya, mungkin Pak. pertimbangan kawan-kawan pada saat itu eh walaupun dosen LB ya, Heeh. walaupun dengan segala kekurangan keterbatasan ini itu maksimal bantu kawan-kawan ya. Jadi semua kegiatan kemahasiswaan tuh bantu terus sampai mungkin ekonomi itu fakultas atau fakultas yang pertama yang berhasil melaksanakan festival musik lagu daerah. Kita pernah mengadakan itu ya. Tahun berapa itu, Pak? Tahun sekitar tahun 2024 kali. 2004. 2004. Oh. Iya, 2004 kita ada. Mungkin cikal bakal itu kawan-kawan berpikir waktu itu Pak Denny itu adalah PD3 dulu PD ya, pembantu dekan. Jadi Pak Denny sekolah kekosongan. Sebenarnya banyak kawan-kawan dosen tetap. Ya, tapi mungkin pilihannya dekannya pada saat itu adalah Pak John Kennedy namanya. Oh. Oh. Jadi Pak John Kennedy itu percayakanlah si rapat kawan-kawan, kita dipercayakan sebagai pembantu dekan 3. Ya kebetulan memang dari dulu dekat sama mahasiswa kan. Iya. Ya dipercayakan sebagai pembantu dekan 3. Itu belum dosen tetap. Ya. Sudah diangkat jadi. Iya, udah saat itu jadi itu luar biasa kepercayaan kawan-kawan. Akhirnya tahun itu pengabdian panjang tapi sudah terdaftar. Itu pun belum diangkat. Ya. Setelah diangkat jadi dosen itu justru tahun 2005 kalau nggak salah. Baru jadi dosen tetap itu, Pak. Iya. Jadi dosen tetap tahun 2005 itu pun 2005. dipercayakan lagi jadi dosen tetapnya di Fakultas Teknik. Oh. Iya, lucu kan, unik Itu kan? mengajar politik juga, Pak. Iya, semua muatan MKWU dulu, MKDU dulu, Iya, mata kuliah dasar MKDU, umum. Itu di sana. Tapi dari tahun 2003 juga sempat ngajar lama sampai sekarang itu di Al-Ma'arif. Jadi dari keperawatan, kebidanan dan SKM dari dulu dari tahun 2003 sudah ngabdi di sana. Di luar banyak kegiatan. Iya. tetap eksis ya, tetap cari duit. Jadi apa ya, untuk kawan-kawan bahwa hidup harus bergerak, terus bergerak. Jadi kita pernah punya radio namanya radio Bikers dulu, pernah punya radio sama kawan-kawan, kita sumbangan, kita buat radio Bikers. Setelah itu pernah punya usaha Batu Raja Computer Center. Jadi berbagai itu, tapi
di kampus itu bagi kita itu waktu itu pengabdian. Ya, terus berbuat. Kalau kata bijak itu kayak jangan kau tanyakan apa yang bisa negara berikan padamu, tapi apa yang bisa kau berikan pada negaramu. Jadi maksudnya kita tidak boleh menyerah dengan kekurangan. Terus bergerak di 2005 kalau nggak salah, apa 2006 dijadikan koordinator MKWU. MKWU itu Iya, apa, mata Pak? kuliah dasar umum. Sekarang MKDU dulu. Sekarang MKWU, mata kuliah dasar umum wajib. Nah itu jadi koordinator di Fakultas Teknik tinggalnya. Rumahnya Fakultas Teknik. 2006 Pak Munajat menjadi rektor. Pak Munajat menjadi rektor pada saat itu mungkin karena lagi-lagi karena Pak Munajat pada saat itu melihat kedekatan dengan mahasiswa, banyaknya kegiatan dengan mahasiswa, basic pernah jadi PD 3, dua PD, pembantu dekan 3. Pernah ditawari oleh Pak Munajat untuk menjadi pembantu rektor 3. Gitu, PD 3. Pembantu rektor 3, PR dulu, pembantu rektor namanya. Pembantu rektor 3. Tapi tolak. Ya. Kenapa, Pak? Karena Ditolak. apa? Kenapa ditolak, Pak? Karena kita itu nggak punya rumah. Kita ini ilmu sosial. S1-nya komunikasi. S1 komunikasi, ini S1 komunikasi. Wah, ini S1 komunikasi. Pak Rektor, saya ini tidak punya rumah gitu. Di ekonomi itu ya susah, nempel. Iya. Ya susah. Di teknik apalagi jauh. Iya. Kita sarjana dulu, sarjana S1-nya komunikasi, jelas komunikasi, dan kebetulan PR. Ya, kita kan PR. Ini akhirnya ngomong sama rektor, izin Pak Rektor kalau dibolehkan 2006 berwacana itu sempat dikatain kawan-kawan termasuk yang aneh ya. Seorang yang bukan siapa-siapa bermimpi mendirikan fakultas. Iya. 2006 itu dikatain kawan-kawan ini aneh. Terakhir diangkat dosen mimpi punya fakultas. Iya. Dulu mungkin satu-satunya dosen yang rambut gondrong. Coba biasa Bapak pakai sendiri. lepis, kita rambut panjang. Akhirnya seperjalanan waktu ngomong sama rektor, izin rektor, saya mau buat Pikom. Fakultas Ilmu Komunikasi. Oh, pada saat itu. Iya, karena basicnya komunikasi. Komunikasi. Ya, jadi coba dikaji lagi kata Pak Rektor. Waktu itu wakil rektor satunya adalah Pak Dr. Gribaldi sekarang. Iya, Pak Gribaldi. Iya, akhirnya jika bakal itu ngobrol sama beliau, sudah garap deh. Begitu digarap, ternyata pada saat itu kebetulan Pak Akmaluddin itu dekat sama saya. Ya, Pak. Jadi dekat terus, tiap hari ngikut terus. Ini Pak Akmal bagus, waktu itu dia juga pengen mengajar. Karena pada saat itu Pak Akmal itu adalah sarjana ilmu politik. Nah ini nggak masuk. Kalau kita Pikom dia ketinggalan. Inisiatif ya sudahlah, kita buat FISIP. Alhamdulillah FISIP berdiri, unik ini. FISIP berdiri tahun 2007 ya. Belum FISIP waktu satu prodi. Tapi FISIP ini cuma ada dekan dengan kepala TU. Kita dipercayakan sebagai dekan FISIP. Jadi ada dekan, ada kepala TU. Iya, kebetulan sebagai dekan, kepala TU-nya Ibu Puri. Dari dulu sampai sekarang masih Bu Puri ya, Pak? Jadi mahasiswa kita yang pertama, karena posisinya itu kalau nggak salah di bulan orang sudah kuliah, kita baru mau kuliah. Akhirnya mahasiswa angkatan pertama komunikasi itu dititipkan di Fakultas Pertanian. Oh, jadi melaksanakan perkuliahannya di Fakultas Pertanian, Pak? Kita punya fakultas tapi ya mahasiswanya dititipkan di situ.
itu seperjalanan waktu. Oh. 2 periode menjadi dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Ini pun mungkin satu-satunya fakultas yang pertama kali memisahkan diri dari rektorat itu FISIP. Iya, kita makanya suka ngomong nggak usah takut bermimpi, nggak usah takut berbuat, yang penting ikhlas. Kalau kita ini insya Allah yang di atas yang ngatur. Jadi pada saat itu kita jalan ya, jalan itu FISIP itu berdiri di atas, semua dulu fakultas itu berada di rektorat ruangannya. Dekan. FISIP, di depan FISIP FKIP, sampingnya pertanian, depannya lagi teknik, dulu semua di situ. Nah, kita beranikan diri, ini semua fakultas ini adalah FKIP. Ini ruang perkuliahan FKIP. Jadi waktu itu memang FKIP tuh lagi mahasiswanya lagi banyak-banyaknya. Ya. Lagi banyak Iya. peminat ya Pak. Dengan perjalanan panjang, saya pamit sama Pak Munajat, FISIP memisahkan diri. Itu sempat jadi blunder bagi kawan-kawan. Sombong lagi kan. Iya. Dan yang hebat lagi pada saat itu kita pertama kali keluar program studi komunikasi. Saya bilang sama Pak Rektor waktu itu, Pak Munajat, izin Pak buat satu program studi lagi. Itu pun kawan-kawan nggak yakin. Kalau keluar ngambil ilmu pemerintahan itu ngambil tengah, karena berkiblat pada Unila pada saat itu. Iya. Ambil ilmu pemerintahan, bertepatan dengan waktu yang sama, nggak jauh berbeda, ya. Kerja keras kawan-kawan, baik rektorat itu, kita keluar ilmu pemerintahan. Jadi ilmu pemerintahan sama komunikasi itu jauh sama. Makanya ditetapkan sebagai hari ulang tahun FISIP itu sesuai dengan hari pas menerima SK. SK penetapan menjadi fakultas itu Desember tahun 2006 2007 2006 itu tanggal 6 kalau nggak salah, 6 Desember. Nah itu akhirnya kita putusan sama kawan-kawan, baru saat itu datang satu-satu melamar. Baru kenal kawan-kawan, akhirnya tiap dosen, dan dipercayakan waktu itu 2 periode sebagai dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dan terakhir di zaman Pak Bambang juga dipercayakan oleh Pak Bambang sebagai Kabak Perencanaan. Ya, Kabak Perencanaan. Dan di zaman Ibu Linda ini kebetulan ya dipercayakan sebagai Wakil Rektor 1 yang membidangi akademik dan kemahasiswaan. Jadi perjalanan ini panjang dan membahagiakan, bukan melelahkan. Kalau melelahkan akan jadi beban. Iya, panjang dan membahagiakan. Itulah akhirnya bisa dipercayakan sebagai Wakil Rektor ini. Awal-awalnya jujur sama Bu Rektor juga, saya terakhir itu sebenarnya pamit sekolah itu. Ya, jadi beliau minta untuk bantu dulu, karena kepercayaan beliau ini asiknya ada. Pada saat dipercayakan sebagai Wakil Rektor itu, mungkin 60% orang tidak percaya. Pak, mungkin karena sedang azan, mungkin kita stop dulu pembicaraannya, nanti kita lanjutkan lagi ya Pak. Maksudnya tidak dipercaya sebagai wakil rektor itu tidak dipercaya gimana Pak? Ya kan rata-rata itu kan Wakil Rektor 1 itu adalah bidang akademik. Ya. Nah, secara ini kan belum pernah jadi kaprodi, ya kan? Itu kan banyak kurikulum dan sebagainya, itu yang repot jadi Wakil Rektor 1 itu. Apalagi Wakil Rektor 1 yang sekarang ini kan merangkap akademik dan kemahasiswaan. Ketidakpercayaan itu banyaklah, selentingan ya, karena pernah basic dekan ya. Tapi bagi saya itu kalau orang tidak percaya itu asik. Justru Kenapa menjadi gitu, Pak? aura positif. Ya. Yang repotnya pada saat kita memegang jabatan orang percaya. Kalau tidak tercapai target, orang akan kecewa. Tapi secara pribadi ada rasa masuk ke hati nggak Pak atas ketidakpercayaan itu? Jadikan aura positif, semangat baru untuk kita, bahwa kita buktikan gitu kan.
prinsipnya kan kalau mau belajar, ya, mau mendengarkan, gitu kan, bisa menjadi tim, insya Allah bisa. Karena wakil rektor satu itu bukan hanya wakil rektor satu, tapi bidang-bidangnya kan banyak, ya kan? Kita sambil belajar. Nah, ketidakpercayaan justru yang meyakinkan saya menerima untuk jadi wakil rektor tuh karena banyak yang tidak percaya. Mungkin kalau percaya tadi agak repot kita, ini percaya nih, iya ini kalau sampai dipercaya Takut mereka ngedrop. berekspektasi ya, Pak. Iya, ngedrop itu luar biasa. Tapi kalau ketidakpercayaan, misalnya percaya 40% kan, cuma percaya 40%, ketidakpercayaan 60%. Kita naikkan terus grade-nya. Hari ini 40, besok 45, 46, 47, 48 gitu. Justru Sampai, menjadi motivasi ya. iya, Pak. makanya apapun hal yang negatif, kalau kawan-kawan bisa mengelola jadi hal yang positif, itu menjadi semangat yang baru. Ya. Jadi jangan ucapan orang tentang hal-hal negatif itu jadikan semangat, jadikan motivasi, itu yang paling penting. Jadi segala sesuatunya tuh malah justru balik ke kitanya ya, Pak, mau menanggapinya seperti apa gitu. Itulah kecerdasan emosional itu yang paling penting, itu bagaimana kita menguasai diri kita sendiri dulu. Ya, kalau kita menanggapinya negatif, selesai makin down ya, ke bawah. Iya, makin ke bawah kita. Tapi kalau kita menjadikan hal ini positif, pelan-pelan, ya nggak apa-apa. Orang nggak percaya itu hak. Itu hak. Iya. Tapi bagaimana kita membuktikan, ya, itu akan yang menjadi hal yang luar biasa. Dan itu bagi kita itu juga semangat baru. Ya, tantangan baru itu asik. Ya, biasanya orang muda itu senang yang kayak gitu. Iya, tantangan itu yang membentuk kita ya, Pak, jadi muda itu dia siap menerima iya. tantangan, tidak boleh pasrah. Apapun kayaknya semua siapa bisa menjadi apa, itu paling penting. Iya. Dalam kan menurut Bapak tadi banyak yang tidak percaya, Pak. Nah, jadi setelah menjalankan profesi Bapak yang sekarang menjadi Wakil Rektor 1 ini, pasti banyak hal yang Bapak terapkan, penerapan-penerapan baru untuk tujuan Bapak pasti untuk meningkatkan mutu dari Universitas Batu Raja ini, melihat pengabdian Bapak dari dulu sampai sekarang. Model pengabdian model penerapan apa sih, Pak, yang Bapak terapkan sekarang untuk meningkatkan mutu dari Universitas Batu Raja ini sendiri? Ya, Unbara ini memang sudah luar biasa. Sebenarnya tinggal ya kita kerjanya ini kerja tim, ya. Yang bisa membuat Unbara itu hebat bukan rektor, bukan wakil rektor, tapi semua orang-orang ini yang bisa membuat Unbara jadi hebat dan luar biasa, ya. Kebetulan mungkin ada beberapa hal untuk dosen dan sebagainya, itu kita punya target-target. Kami punya target, misalnya jenjang akademik gitu ya. Jenjang akademik itu fungsional untuk dosen. Itu kita punya target setahun 100 gitu kan. Dan kita bantu kawan-kawan biar kawan-kawan terus naik. Fungsionalnya itu naik gitu kan. Jenjang akademiknya naik. Kita motivasi kawan-kawan, kita targetkan terus kawan-kawan. Kalau perkuliahan, ya perkuliahan ini sebenarnya di fakultas. Prodi sudah ada itu sudah jelas. Dan kebetulan di zaman kita ini sekarang ada istilah ada perubahan kurikulum kampus Merdeka Belajar. Nah, ini kalau nggak salah ini akan diterapkan 2022. Kita masih baru waktu. Diterapkan tahun depan ya, Pak? Iya, semua, tapi berapa universitas sudah menerapkan sekarang. Sudah menerapkan. Tapi ada beberapa hal, mungkin ada satu fakultas ya, mungkin dia mulai sudah berubah karena ada berapa sistem yang kita rubah. Misalnya kayak gini, anak-anak itu harus maksimal 4 tahun selesai. Iya, kalau dia di bawah 4 tahun, dia nggak bisa mendapat predikat baik oleh kita. Jadi makanya anak-anak yang dapat berprestasi akademik, non akademik, itu kuliahnya di bawah 4 tahun. Ya, 3 tahun setengah, 3 tahun ini. Kalau 7 bulan, walaupun IPK-nya besar, lebih dari 4 tahun, itu tidak lagi ya itu kita buat di manual mutu namanya. Jadi manual mutu itu pelayanan untuk mahasiswa dan sebagainya. Apalagi sekarang sistem di atas, ya. Kami apapun yang kami berikan ke mahasiswa, apalagi bentuknya bantuan, itu non tunai semua.
Jadi Tidak dalam ada lagi bentuk apa ya, Pak? Jadi dalam bentuk apa, Pak? non tunai. Jadi dia nerimanya Oh, bukan, bukan ya, langsung tunai, langsung ya, cash kita gitu ya, kita Pak? kita buang itu, kita buang, bukan Heeh. bukan ini, kita buang jangan sampai takutnya ada pindah kan. Iya, Jadi heeh. semua tuh nggak ada lagi. Saya Heeh. pikir sekarang Oh. clear kawan-kawan, apapun bantuan dari manapun itu begitu buka bank. Oh ya, jadi ada bukti terlampir nantinya, Pak ya? Iya, jadi jangan buang-buang ya sisi-sisi negatif lah. Saya yakin sebenarnya banyak yang berpikir positif. Cuma Ya, minimal kita berupaya semaksimal mungkin. Nah, hilangkan kecurigaan-kecurigaan yang ada ya, Pak. ya. Jadi samping itu kayak gini. Sekarang kampus Merdeka Belajar, kurikulum ini segera kita terapkan bahwa mahasiswa itu bisa belajar lintas fakultas, lintas prodi, bahkan lintas universitas. Nah, ini bukan hal yang mudah, ini juga tugas berat dari kawan-kawan prodi. Ya, nah menuju itu berapa kali kita sudah kasih masukan, kita sudah kasih ya diskusi. Nah, terakhir sekali ini nanti kami khususnya di akademik itu sudah menganggarkan kawan-kawan untuk belajar bersama. Kita akan keluar kota, belajar dari universitas yang sudah menerapkan kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Ya, sekaligus MOU ini insya Allah di tahun 2021 ini kita namanya pendalaman materi. Kawan-kawan sudah dapat materi tapi kita perdalam. Ini apa? Ini salah satu bentuk komitmen kita untuk mewujudkan yang inginkan pemerintah untuk kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Ya. Nanti yang akan dikirim untuk belajar keluar itu seluruh dosen atau bagaimana, Pak, sistemnya? Semua kaprodi khususnya. Semua kaprodi. Karena ujung tombak dari perkuliahan itu di suatu universitas itu kaprodi. Oh iya. Makanya Betul. kita selalu sharing sama kawan-kawan prodi. Saya selalu melibatkan kawan-kawan prodi. Saya pikir kawan-kawan prodi ini salah satu pentolan ya, ujung tombak kita yang bisa membuat Unbara ini lebih baik. Karena kurikulum itu ada di kawan-kawan. Menyesuaikan kayak komunikasi. Ini cepat. Kawan-kawan komunikasi ini luar biasa. Ya, kawan-kawan komunikasi ini di bawah pimpinan Pak Rosiha. CS ini iya, ini bukan berjalan, ini berlari. Kalau dia dari kemarin kayak gini terus dia nggak maju karena percepatannya itu sudah luar biasa. Nah, ini alhamdulillah komitmen dari komunikasi khususnya Prodi Ilmu Komunikasi, kita segera punya televisi itu the best komunikasi itu memang luar biasa. Dan tentunya dukungan dari Bapak dong. Apa? Dan tentunya dukungan dari Bapak selaku. Kalau didukung tanpa totalitas dari kawan-kawan dari prodi, apa artinya dukungan ya. Jadi memang saya yakin kawan-kawan komunikasi ini, dosen di komunikasi ini orang muda, orang-orang yang luar biasa membangun dan menciptakan anak-anak komunikasi lebih baik lagi. Itu yang paling penting. Poinnya itu. Oke. Nah, Pak, kalau tadi kan membahas tentang dosen-dosen nih, Pak, kaprodinya dalam membentuk mutu Unbara itu bekerja sama dengan dari dosen-dosen dan dari fakultas itu masing-masing ya, Pak. Nah, kalau untuk kembali ke mahasiswa, Pak, yang Bapak inginkan nih sebagai rektor, wakil rektor dari rektorat gitu ya, Pak. Mahasiswa seperti apa sih, Pak? Karakter mahasiswa apa sih, Pak, yang diinginkan sebetulnya? Kan kita juga punya jargon Unbara itu unggul dan berkarakter, Pak. Sebenarnya karakter seperti apa sih, Pak, yang diinginkan, yang dimiliki mahasiswa gitu, Pak? Ya, bahwa memang mahasiswa itu harus punya khas, ya, punya skill yang baik gitu. Makanya, tapi kalau bicara karakter, untuk menjadikan karakter baik itu butuh contoh yang baik. Jadi salah satu yang dilakukan oleh kawan-kawan komunikasi, prodinya dia sudah memberikan karakter yang baik, tempat yang baik. Anak-anak akan ikut menjadi karakter yang baik. Kalau kita bicara mau unggul, punya karakter, tapi kita juga nggak pernah memberikan contoh bagaimana untuk menciptakan karakter yang baik itu, memang pintunya dari khususnya dari kawan-kawan prodi. Karakter itu
bisa dibentuk kawan-kawan ini menjadikan karakter yang baik itu ya, memberikan contoh yang baik, yang kayak gini, fasilitas yang baik, ruang untuk mereka. Kalau semua sudah tertata, kita akan unggul. Ya, secara motis kita unggul. Ya, namun buat unggul ini ukurannya itu adalah mahasiswa. Mahasiswa kita semakin banyak dipakai orang, semakin makanya ini kita akan lebih terlihat baik ya. Ini khusus mahasiswa ya. Iya. Untuk mahasiswa. Jadi kalau saya tidak perlu juga memaksakan mahasiswa itu harus menjadi apa gitu kan. Iya. Silakan mahasiswa itu menjadi dirinya sendiri ya, dengan karakternya sendiri ya. Tapi tetap memiliki batas-batas ya, yang maksudnya atas. belajar, tapi maksud misalnya kamu harus fotografi ya. Nah, itu tidak nggak boleh. memaksakan seperti itu ya Pak. Iya, apalagi kan kampus Merdeka Belajar itu kan memberi kesempatan kawan-kawan, misalnya kawan komunikasi boleh nggak belajar pertanian? Boleh. Iya, kawan-kawan komunikasi boleh nggak belajar tentang teknik sipil? Boleh. Itulah dimaksud dengan Merdeka Belajar itu. Jadi kami nanti diperbolehkan untuk belajar boleh, antar lintas makanya tapi fakultas dikaji gitu, Pak? dulu ya. Kira-kira ini menambah kualitas nggak? Iya, bisa diterapkan di sini atau tidak? Sekarang gitu, anak Pak. teknik misalnya, anak teknik sipil, boleh nggak belajar TV? Ya boleh, gitu kan? Jadi sekarang ilmu itu kan multi, ya. Makanya kita lihat kadang kalau nggak kayak gitu kan banyak kaget. Ada yang pertanian kerja di bank. Iya. Komunikasi ada yang kerja di berbagai lah ya. Jadi maksudnya sebenarnya kuncinya itu di mahasiswa itu sendiri. Ya. Tapi kawan-kawan prodi khususnya itu bagaimana membuat geliat mahasiswa itu mau terlibat. Nah, itu yang susahnya. Ya. Itu saya temukan di komunikasi. Ya. Kawan-kawan itu lihat anak-anak komunikasi itu dekat dengan akhirnya kreatif. Pak. Karena dia dibuat oleh Pak Rosihan CS ini harus aktif. Ya, menjadikan ini pembuat karakter ini. Karakter yang baik, nggak mudah. Karena mereka dari proses, karena mereka yang tahunya di proses SMA kan. Di SMA itu kan apa yang diajarkan, apa ini itu sudah. Nah, di sini makanya butuh kedekatan. Makanya saya bilang bukan muji-muji, emang kenyataan. Saya lihat kawan-kawan itu sudah banyak ya anak-anak komunikasi ini. Alhamdulillahnya sudah banyak yang berkembang. Jam terbangnya luar biasa, ya kan. Robin, Bayu, CS, siapa lagi yang semua ini mereka punya job masing-masing, punya skill lah. Skill yang bukan kaleng-kaleng. Iya. Makanya bilang itu yang membuat mereka itu dosen, bukan. Dosen itu pengantarnya. Tapi kemauan mereka untuk proses itu sehingga mereka tertempa dan mereka menjadi itu. Berarti mahasiswa itu punya peranan yang lebih dari dosen besar, itu 60 paling kalau dosen itu 30 sampai 40% lah. Iya, kenapa? Kan karena nggak bisa maksain Robin belajar foto ya. Ya belajar tapi memang bukan dari hatinya kan nggak mau dia. Ya, tapi karena dia memang ingin akhirnya. Jadi makanya yang dibutuhkan tuh ya bahwa mahasiswa itu bisa aktif, membuat mahasiswa aktif itu kuncinya juga ada di kawan-kawan seperti apa yang dilakukan oleh kawan-kawan di ilmu komunikasi ini tadi. Jadi kembali ke mahasiswa itu sendiri, lalu diantarkan oleh para dosennya tadi. Ya kalau kurikulum itu jelas masalahnya. Kali kurikulum itu jelas, ya. Tapi untuk dia lebih, ya, USUP misalnya kan. Akhirnya dia fokus ke sana, pas dia PKL, dia dapat pencerahan, akhirnya dia sharing ilmu, dasarnya dari Unbaranya ada, di situ dituntut untuk skillnya lebih, akhirnya bantu ya kayak Robin dan sebagainya, Bayu, itu kan sudah sama seperti itu, dasar yang dimiliki.
ya, dasar yang dimiliki masih bilang kalau kurikulum itu jelas, ya, kurikulum itu tujuannya baik, tujuannya terukur, ya. Tapi bagaimana itu jadi, ya mahasiswa itu sendiri. Iya. Iya. Tapi kalau dari Bapak pribadi, Pak, kan kalau dilihat dari berbagai media, terus tanggapan-tanggapan dari mahasiswa sendiri, Bapak itu kan terkenal dekat, Pak, dengan mahasiswa, terkenal sangat pendukung dengan kreativitas mahasiswa. Apa sih, Pak, yang mendasari Bapak sehingga punya kedekatan tersendiri dengan mahasiswa? Padahal Bapak sebagai wakil rektor gitu, Pak. Istilah kata kesibukannya pasti banyak gitu, Pak. Kalau yang kayak gitu itu kan bukan apa-apa kan, kalau jabatan itu kan sehebat-hebat kita cuma 2 periode. Presiden juga cuma 2 periode. Tapi kalau sama anak-anak ini kan yang membuat kita hebat, kadang gairah itu karena mereka. Semangat itu karena mereka. Ya, bukan mengatur jarak atau saya sering ingatkan kawan-kawan dosen untuk telepon mahasiswa, bimbing mahasiswa itu tidak akan mengurangi derajat kita atau apa mengurangin mengurangin dari Nilai kita. iya di hadapan mereka kan enggak. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu anak ini jadi apa juga kita nggak pernah tahu. Ya, karena saya pun di posisi yang sama pernah seperti mereka gitu kan. Jadi jabatan ini hanya sementara. Yang saya pikirkan punya jabatan itu bagaimana jabatan saya pegang ini bermakna bagi kawan-kawan. Ya. Dan terkadang kita harus tanya, kadang berapa hal saya justru banyak belajar dari mahasiswa. Iya, saya belajar dari mahasiswa. Asli, saya belajar dari mahasiswa. Misalnya apa aja, Pak? Contoh misalnya kayak gini. Ada mahasiswa ngasih informasi, "Pak, dulu akademik itu kayak gini loh." Iya. Informasi-informasi dari mereka. Iya, itu gitu, Pak. ternyata begitu jabatan saya itu ini harus clear. Oh. Iya. Ada berapa mahasiswa misalnya di kemahasiswaan, "Pak, sepanjang ini kita nggak boleh kegiatan loh, Pak. Kita nggak punya ruang diskusi loh, Pak." Nah, ini tantangan. Iya. Begitu kita menjabat, maka sekarang alhamdulillah sekarang sudah ada ruang diskusi untuk mahasiswa. Jadi apa yang diberikan mahasiswa, ya, masukan mahasiswa itu yang saya wujudkan. Jadi justru dekat sama mereka tuh sampai belajar, belajar dengan mereka. Bukan berarti dekat itu apa, tapi memang karena saya senang ngobrol ya. Iya. Senang ngobrol, senang diskusi, gak terbatas. Terbatas waktu dan usia ya, Pak. Ya, masalahnya kalau kamu itu karakter juga ya. Kalau memang di rumah itu sama, saya melakukan anak-anak tuh sayang. Jadi begitu sayangnya saya sama anak-anak, jadi kalau sama kawan-kawan tuh sama. Iya. Jadi tidak ada beda, tapi memang anak-anak itu keluarga kecil itu adalah hal yang spesial. Istri, anak itu hal yang spesial. Kawan-kawan tuh spesial juga, tapi ini yang sangat spesial gitu kan. Kalau dari rumah aja kita sudah nggak nyaman, nggak mungkin lah sini. Jadi harus sama bagi. Jadi kedekatan itu karena justru saya pengen belajar lebih tahu. Biar saya tahu apa sih yang harus saya perbuat lagi gitu. Karena nggak terbatas itu. Dan memang seperti itu, bukan terlepas itu nggak bisa dibuat-buat. Iya, seneng dekat dengan mereka. Itu. Bicara tentang rumah nih, Pak, tentang keluarga. Apa sih, Pak, arti dari mungkin ini foto keluarga kecil Bapak. Ada istri, ada 3 putri cantik. Apa sih, Pak, arti penting mereka untuk kehidupan Bapak sekarang? Ini yang luar biasa karena apa ya? Ini keluarga itu adalah semangat. Ya, kalau ngomong keluarga itu ada semangat. Inspirasi terbesar tuh keluarga. Iya. Apapun yang dilakukan, kenapa tidak mengenal lelah? Karena pengen melihat bahagia. Jadi keluarga itu nomor 1. Tidak ada yang lain. Makanya kalau sudah ngobrol keluarga, ya ini
Mata Eh, Bapak sepertinya sudah berkaca-kaca, Pak. nggak ada terlalu sayang sama mereka. Iya. ini ya apa, lelah itu kan hilang kalau ada apa-apa, marah pun hilang apa-apa ya, karena bagi Uh, sentral pemikiran, inspirasi keluarga. Sama keluarga ya, Pak. Iya. Jadi sentral pemikiran dan inspirasi terbesar itu adalah keluarga. Jadi keluarga itu adalah segalanya. Karena yakin satu-satunya orang yang tidak pernah akan meninggalkan kita itu adalah keluarga. Keluarga. Iya. Jadi itu harta yang paling membahagiakan. Secapek apapun, lelah apapun, kalau sudah sama mereka ini hebat. Bahkan yang tadi lelah, kalau sudah ketemu mereka ini lebih dari obat. Kalau orang butuh apa, ginseng atau obat yang lain supaya ini, saya ketemu mereka ini Sudah jadi yang penguat. capek tadi langsung hilang semua. Jadi pusat inspirasi, sentral pemikiran adalah Keluarga. Jadi Bapak setuju Keluarga. dengan pernyataan pusat kehidupan awal. seseorang itu adalah keluarga? Ya, sumber dari segala sumber Segalanya, itu adalah Pak. keluarga. Karena makanya ini keluarga kecil ini ya tidak akan bisa bandingkan dengan yang lain inilah. Makanya termasuk dengan ibu, dengan ini. Jadi nggak akan lelah sama mereka. Terbaik. Keluarga ini, Ya, Pak. jadi kalau orang, makanya orang kalau inspirasinya panutannya ini enggak. Kalau saya justru Keluarga. anak-anakku, putri-putri kecil aku inilah yang menjadikan inspirasi. Ada istri kita berbagi kalau ada apa-apa. Makanya selang waktu walaupun sesibuk apapun, makanya kalau sudah di rumah Ya. itu semua pekerjaan hampir tidak ada lagi. Tidak dilakukan ya, Pak. Iya, karena spesial untuk keluarga. Untuk Kalau keluarga. setiap hari habis waktunya. Oh. Makanya kalau kawan-kawan nanya, ada waktu nggak? Kalau ada waktu, saya nggak pernah punya ada waktu. Iya. Iya, karena semua waktu itu bagi saya berharga, termasuk karena ada celah sedikit saya harus sama keluarga. Ini sama keluarga. Iya. Lelah kita tuh karena keluarga itu Keluarga. untuk ibadah bagi keluarga itu paling penting. Iya, jangan pernah Apalagi tinggalkan keluarga. Apalagi kalau dilihat dari sosial media, dari kehidupan sehari-hari, Bapak tuh sangat dekat dengan putri-putri Bapak ya, Pak. Padahal kan kebanyakan biasanya ada beberapa keluarga yang kalau orang tua laki-laki itu kurang dekat dengan anak perempuan gitu. Tapi sepertinya Bapak malah sangat dekat, apalagi kemarin baru merayakan ulang tahun si Naura ya, Pak, anak pertama Bapak. Ya, harus lah, karena cinta pertama anak Perempuan itu adalah ayah. ayah. Kita tempat mereka berlindung itu adalah ayah. Iya, jadi kalau kita memposisikan waktu itu bahwa anak-anak itu adalah amanah yang harus dijaga, ya kan? Jadi ini baru totalitas semuanya untuk mereka, semua terbaik untuk mereka yang melakukan ini. Motivasi juga untuk mereka, dan mereka nggak perlu jadi apa-apa kok, cukup nggak harus jadi seperti ayahnya, tidak perlu. Mereka cukup jadi diri mereka sendiri. Melihat mereka tuh tersenyum itu Sudah jadi suatu kebahagiaan ya, Pak. iya, makanya yang hal-hal itu nggak perlu diucapkan tapi dilakukan. Iya. Iya, kalau ngomong-ngomong sayang gitu kan. Kalau mau lihat orang itu dari situ. Dari tingkah Ya, lakunya ya, Pak. dari keluarga dulu. Dari Kalau di keluarga dulu. keluarganya baik dia tuh. Ngukurnya kayak gitu. Iya, Orang yang iya. bertampilan baik, tapi di keluarganya dia hancur, itu tuh berarti bohong gitu. Diragukan kebaikannya, Karena Pak. akarnya itu dari rumah. Iya, Kalau di iya, rumah iya, berarti iya. di rumah dia nggak nyaman. Iya, ya kalau di rumah dia itu sudah baik gitu ya. Sebagai seorang bapak, sebagai panutan bagi anak-anak, ada kebahagiaan di sana. Di luar itu sama karakternya. Kalau di situnya, di luarnya dia kelihatan baik, ramah sama orang, peduli, tapi sama keluarga yang nggak peduli, ini ada tanda tanya besar. Ada apa dengan keluarga? Insyaallah keluarga ini, keluarga kecil ini adalah inspirasi dan sentra pemikiran dan pusat kebahagiaan. Kebahagiaan. Iya, itu yang paling penting. Oke, Pak.
sesuai perkataan Bapak tadi, kalau keluarga itu jadi melakukan segala sesuatu tuh awalnya tuh dari keluarga dulu ya Pak. Oke. Terima kasih ya Pak untuk hari ini, untuk semua inspirasi-inspirasi yang kami dapatkan hari ini dan luangan waktu Bapak hari ini. Terima kasih Pak. Sama-sama. Yang paling penting satu, ya, apalagi untuk jadi orang muda, jangan lelah berbuat baik, teruslah bergerak, karena kalian itu adalah harapan bangsa. Siapa bisa menjadi apa, ya, dan selalu berpikir positif, bertindak merdeka. Ya. Jadi pikiran itu harus tetap positif. Tindakan mereka itu tidak merugikan orang lain. Ya, apapun ucapan orang tentang Anda, abaikan selagi tidak melanggar agama. Ya, dan selalu jadikan hal negatif orang menjadi sebuah semangat yang baru. Terus bergerak, karena kalau tidak bergerak kita sudah mati. Ya. Karena kehidupan terus bergerak. Terakhir, seperti apa? Iklan rokok, bikin hidup lebih hidup. Iya, bikin hidup lebih hidup itu, buatlah hidup itu bermakna untuk orang lain. Itu paling penting. Ya. Terima kasih untuk Pak Yunizir Ya, sama-sama. sudah meluangkan waktunya. Oke, sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Salam komunikasi.